Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica Usmi, NPM B1A021249. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah pengantar psikologi abnormal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian psikologi abnormal, pendekatan psikologi abnormal, ruang lingkup psikologi abnormal, perkembangan abnormalitas, objek kajian psikologi abnormal, dan metode dalam psikologi abnormal. Pertama, pengertian psikologi abnormal. Psikologi abnormal memiliki beragam istilah yang spesifik. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam menyebut perilaku abnormal dalam psikologi abnormal adalah mental disorder, perilaku maladaptif, emotional discomfort, mental illness, psikopatologi, dan gangguan mental. Pengertian psikologi abnormal menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Singgi Dirga Gunarsa. Psikologi abnormal atau disebut juga psikopatologi merupakan bidang psikologi yang kaitannya dengan hambatan atau kelainan kepribadian, di mana ini menyangkut isi dan proses kejiwaan. Dan yang kedua yaitu menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal merupakan cabang ilmu psikologi yang menyelidiki bentuk abnormalitas jiwa dan gangguan mental. Dan yang kedua yaitu pendekatan psikologi abnormal. Konsep abnormalitas dapat ditinjau dari beberapa sisi, seperti yang pertama yaitu statistical infrequency. Perspektif ini menggunakan pengukuran statistik dalam mendefinisikan konsep abnormalitas. Semua variabel yang akan diukur terlebih dahulu didistribusikan ke dalam suatu kurva normal. Kurva normal ini berbentuk seperti lonceng. Sebagian besar orang akan berada pada bagian tengah kurva. Abnormalitas dapat dilihat dari kedua ujung kurva dan tidak berada di tengah kurva atau tidak masuk dalam bagian lonceng. Abnormalitas menurut konsepsi statistik biasanya digunakan dalam bidang psikolog atau bidang medis. Yang kedua, unexpectedness. Perilaku abnormal dengan pendekatan ini didefinisikan sebagai suatu refleks atau bentuk dari respon yang tidak diharapkan akan terjadi. Respon seperti cemas dengan tiba-tiba saat berada dalam tengah suasana di mana keluarga berbahagia, atau respon kekhawatiran akan ekonomi keluarga, sementara keadaan ekonomi keluarga tengah sangat baik. Respon-respon ini tidak diharapkan terjadi masuk dalam perilaku abnormal. Yang ketiga, personal distress. Perilaku akan dianggap sebagai abnormal jika perilaku menimbulkan penderitaan bagi individu atau perilaku tersebut menyengsarakan individu. Tidak semua disorder atau gangguan akan menyebabkan distress. Sebagai contoh adalah psikopat yang melukai orang lain tanpa merasa bersalah dan tidak ada kecemasan dalam melakukan tindakan melukai. Dalam konsep ini, tidak semua kesakitan dan penderitaan dikatakan abnormal, seperti sakit karena suntikan. Kriteria dalam konsep ini dikatakan subjektif karena sulit untuk menentukan standar tingkat distress yang dapat diberlakukan secara umum. Yang keempat, violation of norms. Konsep ini mendefinisikan perilaku abnormal dengan mengaitkannya dengan konteks sosial di lingkungan perilaku tersebut. Ketika perilaku sesuai dengan norma masyarakat, maka perilaku dapat dikatakan normal. Jika perilaku bertentangan dengan norma di mana perilaku dilakukan, maka perilaku tersebut disebut sebagai abnormal. Konsep ini mempertimbangkan relativitas perilaku dengan norma masyarakat dan budaya yang ada dalam lingkungan dan pada saat yang sama. Pada tahun 1970, homoseksual dianggap sebagai perilaku abnormal di Amerika. Namun, perilaku ini disebut normal pada zaman sekarang. Konsep ini dapat membantu mengklarifikasi relativitas definisi abnormal dengan menyesuaikan budaya dan sejarah, namun kriteria tidak akan cukup dalam mendefinisikan abnormalitas. Dan yang kelima yaitu disability.
Abnormalitas dapat menyebabkan individu kesulitan dalam mencapai tujuan. Abnormalitas dapat mengakibatkan kesulitan mengoptimalkan fungsi akademik bagi pemakai narkoba. Tidak hanya itu, pemakai narkoba juga dapat kesulitan menjalankan pekerjaan serta fungsi sosial. Ketidakmampuan ini menyebabkan pemakaian narkoba disebut sebagai abnormalitas. Konsep ini tidak menjelaskan dengan gamblang apakah orang abnormal akan mengalami disability. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi abnormal. Secara garis besar, psikologi abnormal menangani beberapa hal, yaitu asesmen, intervensi, dan penelitian. Asesmen adalah suatu proses di mana informasi mengenai subjek atau klien dikumpulkan. Asesmen bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan informasi yang mendetail tentang seseorang. Informasi dari asesmen juga digunakan untuk mengambil keputusan yang akan disampaikan. Asesmen dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain survei, riset, observasi, eksperimen, dan pengembangan teori dan studi kasus klinis. Selanjutnya, intervensi. Intervensi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah beberapa aspek dari seseorang seperti pikiran, perilaku, dan perasaan. Intervensi dilakukan agar seseorang menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupannya. Dalam psikologi, intervensi klinis dilakukan untuk membantu seseorang dalam menangani masalah sehingga dapat mengembangkan hidup yang memuaskan. Dan yang selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian dalam psikologi abnormal dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori serta bagaimana praktek dari teori. Penelitian psikologi abnormal juga dilakukan untuk memahami keunikan individu mulai dari perasaan, perilaku, dan pikiran. Materi selanjutnya yaitu perkembangan abnormalitas. Abnormalitas dapat muncul dan berkembang karena beberapa faktor tertentu. Berikut ini faktor-faktor yang menentukan abnormalitas dapat dikelompokkan berdasarkan tahap berfungsi dan sumber asal. Yang pertama yaitu menurut tahap berfungsi. Yang pertama, penyebab primer. Primary cause atau penyebab primer adalah kondisi di mana ada suatu gangguan yang muncul dan menyebabkan abnormalitas. Pada kasus paresis general, ditemukan infeksi sifilis menyerang sistem saraf. Paresis general merupakan suatu psikosis di mana ia diserta kelumpuhan atau paralisis yang dapat berkembang secara bertahap hingga penderita mengalami lumpuh total. Tanpa adanya infeksi sifilis, seseorang tidak akan mengalami paresis general. Dengan kata lain, paresis general dipicu terutama oleh satu kondisi yaitu infeksi sifilis. Yang kedua yaitu penyebab predisposing. Penyebab predisposing digunakan untuk menyebutkan kondisi yang dapat memicu terjadinya gangguan. Kondisi ini membukakan jalan munculnya gangguan tertentu yang dapat muncul di masa mendatang. Reject child akan lebih rentang mengalami tekanan hidup saat dewasa dibandingkan dengan orang yang mendapatkan rasa aman saat anak-anak. Yang ketiga, penyebab pencetus. Penyebab ini digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi yang tidak dapat ditahan oleh individu sehingga gangguan muncul. Contoh dari gangguan ini adalah seseorang yang mengalami gangguan setelah gagal dalam berbisnis atau gagal menjalin hubungan. Orang-orang yang mengalami situasi dan kejadian yang sama belum tentu mengalami gangguan, mungkin hanya beberapa orang saja. Yang keempat yaitu reinforcing cause. Reinforcing cause atau penyebab yang menguatkan digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana seseorang mempertahankan perilaku maladaptif. Penyebab ini dapat berkaitan dengan lingkungan individu dan bukan dari individu sendiri. Perhatian yang berlebih saat seseorang sedang sakit mungkin akan menimbulkan sifat yang kurang bertanggung jawab yang dapat menghalangi proses penyembuhan. Dan yang terakhir yaitu hubungan dari faktor penyebab. Biasanya, gangguan perilaku tidak hanya disebabkan oleh penyebab tunggal. Ada serangkaian faktor dan penyebab yang membuat kompleksitas. Hubungan-hubungan penyebab inilah saling
mempengaruhi dan menjadi sumber penyebab abnormalitas yang kompleks. Hal ini dimaksudkan bahwa abnormalitas dapat terjadi karena adanya reinforcing cause, penyebab primer, penyebab pencetus, dan penyebab predisposing yang terjadi pada individu. Selanjutnya yaitu menurut sumber asal. Sebab abnormalitas menurut sumber asalnya dapat digolongkan menjadi yang pertama, faktor biologis. Keadaan fisik atau biologis dapat berpengaruh pada abnormalitas seseorang. Keadaan biologis akan menghambat fungsi biologis atau menjadi penghambat perkembangan seseorang. Faktor biologis dapat mempengaruhi segala aspek dalam diri individu seperti kecerdasan, daya tahan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikososial. Faktor psikososial diklasifikasikan menjadi beberapa hal seperti adanya trauma pada masa anak, deprivasi parental, struktur keluarga patogenik, dan hubungan anak dan orang tua yang patogenik. Materi selanjutnya yaitu objek kajian psikologi abnormal. Psikologi abnormal sangat berhubungan dengan gangguan psikologis. Para ahli psikologis abnormal biasanya melakukan klasifikasi terhadap gangguan psikologis didasarkan pada DSM dan PPDGJ untuk Indonesia. Berikut ini beberapa contoh golongan dari gangguan psikologis. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan dan peristiwa traumatis. Kecemasan merupakan sesuatu yang normal. Kecemasan dikatakan sebagai gangguan jika individu tidak mampu mengatasi kecemasan, padahal mayoritas orang dapat menangani kecemasan tersebut tanpa kesulitan. Yang kedua, gangguan suasana perasaan. Gangguan suasana perasaan mengacu pada gejala yang dapat menimbulkan perubahan suasana perasaan seseorang dengan ekstrim. Perubahan suasana perasaan ini dapat bertahan dalam jangka waktu lama sehingga mengganggu tanggung jawab normal. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kondisi di mana cara memahami situasi, cara berpikir, dan hubungan individu dengan orang lain tidak berfungsi. Yang keempat, gangguan perkembangan anak. Gangguan perkembangan anak adalah gangguan yang dapat dialami di masa kanak-kanak, di mana perkembangan anak tidak sesuai dengan usianya dan tidak seperti anak-anak seusianya. Yang kelima, penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat digunakan untuk menyebutkan perilaku dengan mengkonsumsi zat tertentu yang beresiko membahayakan diri sendiri dan orang lain. Penyalahgunaan zat adalah pola berulang yang bersifat merusak. Yang keenam, gangguan skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan psikologis yang membuat penderita mengalami beberapa hal seperti perubahan perilaku, halusinasi, delusi dengan membuat pikirannya yang kacau. Penderita skizofrenia kesulitan dalam membedakan pikirannya sendiri dan kenyataan. Materi selanjutnya yaitu metode dalam psikologi abnormal. Psikologi abnormal menerapkan beberapa metode ilmiah dalam menjalankan penelitian. Metode-metode ini digunakan dan dilakukan agar hasil dari penelitian dapat mendekati kebenaran. Berikut ini metode-metode yang digunakan dalam penelitian psikologi abnormal. Yang pertama yaitu metode observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik merupakan metode yang digunakan untuk mengamati perilaku di tempat di mana perilaku terjadi dan secara natural. Peneliti mengamati perilaku subjek secara alami dan tanpa ada situasi yang dibuat-buat. Yang kedua, metode eksperimental. Metode eksperimental memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan kausal. Peneliti dapat memanipulasi situasi atau hal tertentu yang menjadi faktor kausal, kemudian melihat hasil dan mengukurnya dalam kondisi yang terkontrol. Faktor-faktor dalam penelitian dapat dilihat dengan meminimalkan resiko dari faktor lainnya. Yang ketiga, metode korelasional. Metode korelasi digunakan dengan melakukan pengukuran statistik antara dua atau lebih variabel. Pada metode ini,
peneliti dapat melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Kelemahan dari metode ini, peneliti tidak dapat menyelidiki suatu gejala dengan mendetail karena hanya sebatas menguji hubungan. Yang keempat, metode epidemiologik. Metode epidemiologik memungkinkan peneliti untuk menganalisis perilaku dari berbagai kelompok populasi atau berbagai setting. Metode ini dapat memperlihatkan faktor penyebab yang berpotensi dari munculnya gangguan. Peneliti juga dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelompok berdasarkan karakteristik tertentu sehingga peneliti dapat membedakan kelompok tersebut. Dan yang kelima atau terakhir yaitu metode studi kasus. Studi kasus banyak digunakan dalam penelitian psikologi abnormal. Metode studi kasus bahkan dapat mempengaruhi perkembangan teori serta cara menangani perilaku yang abnormal. Dan materi yang terakhir yaitu manfaat psikologi abnormal. Psikologi abnormal dapat memberikan manfaat antara lain yang pertama, mempelajari psikologi abnormal, maka individu dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai jenis, gejala, pencegahan, penyebab, dan penanganan dari perilaku abnormal. Yang kedua, psikologi abnormal dapat dimanfaatkan dalam bidang konseling dan psikiatri untuk membantu memahami subjek atau klien. Bagi konselor, pemahaman mengenai psikologi abnormal dapat membantu dalam melakukan penanganan dan pencegahan gangguan psikologi pada peserta didik. Yang keempat, individu yang mengalami abnormalitas dapat melakukan fungsi sosial dengan normal. Dan yang terakhir yaitu psikologi abnormal juga memiliki manfaat bagi keilmuannya, antara lain mengembangkan metode intervensi, penelitian, serta berbagai alat bantu untuk memudahkan intervensi klinis pada subjek yang teridentifikasi mengalami abnormalitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.